Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Susi Susanti dengan nomor mahasiswa C1C021040. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang aspek keperlakuan pada audit internal. Dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Pokok bahasan dari materi ini yang pertama yaitu memotivasi pihak yang diaudit, yang kedua hubungan dengan gaya manajemen, yang ketiga pengelolaan konflik, yang keempat masalah-masalah hubungan, yang kelima karakteristik umum individu, yang keenam komunikasi secara efektif, yang ketujuh pelaksanaan audit partisipatif, dan yang kedelapan penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Bahasan yang pertama yaitu memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi ialah alat bantu keperilakuan terbesar bagi audit internal. Dalam teori motivasi, dikenali apa yang disebut dengan 5 kebutuhan pokok Maslow. Dua dari kebutuhan pokok tersebut ialah keinginan untuk menjadi bagian dari organisasi dan kebutuhan untuk diterima dan dikenal, sehingga dapat melayani auditor internal secara baik. Bahasan yang kedua yaitu hubungan dengan gaya manajemen. Dalam suatu organisasi atau entitas, terdapat 4 gaya manajemen. Yang pertama yaitu gaya mengarahkan. Pemimpin memberikan instruksi spesifik dan mengawasi penyelesaian pekerjaan atau tugas dari dekat. Yang kedua, gaya melatih. Pemimpin tidak hanya memberikan pengarahan dan mengawasi, tetapi menjelaskan keputusan, menawarkan saran, dan mendukung kemajuan bawahannya. Gaya yang ketiga yaitu gaya mendukung. Pemimpin memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk penyelesaian tugas. Dan yang keempat, gaya mendelegasikan. Pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan. Perubahan manajemen. 3 hal yang menimbulkan keengganan untuk melakukan perubahan, yaitu yang pertama, ketakutan terhadap apa yang tidak diketahui, yaitu apa yang akan dibawa oleh perubahan tersebut. Yang kedua, aspek birokrasi dari kenyataan perubahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Dan yang ketiga, aspek ego, bahwa dengan adanya perubahan, maka metode sekarang dianggap tidak efisien atau tidak layak. Bahasan yang ketiga yaitu pengelolaan konflik. Konflik adalah suatu karakteristik yang terjadi pada proses audit. Konflik membantu pencapaian tujuan audit. Tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan luas. Konflik dapat terjadi dalam hal yang pertama lingkup, seperti terhadap manajemen, yang kedua tujuan, sebagaimana terhadap auditor eksternal, yang ketiga tanggung jawab seperti layanan manajemen, dan yang keempat nilai, dominasi atau persepsi terhadap peran audit dari kacamata pihak yang diaudit. Konflik akan muncul ketika di dalam organisasi bisnis profesional terdapat sebagian orang yang memegang teguh nilai-nilai profesionalismenya, sementara sebagian lainnya tidak dan bahkan cenderung untuk menghilangkan nilai-nilai tersebut. Ada 4 metode yang digunakan untuk menyelesaikan konflik, yaitu yang pertama arbitrasi, yang kedua mediasi, yang ketiga kompromi, dan yang keempat langsung. Bahasan yang keempat yaitu masalah-masalah hubungan. Brink dan Witt pada tahun 1982 mempunyai daftar konsep yang akan membantu untuk memperlakukan orang dengan lebih baik. Konsep-konsep tersebut meliputi yang pertama, ingat bahwa terdapat variasi umum dalam kemampuan dan sifat-sifat dasar individu. Yang kedua, pengaruh terbesar terhadap perasaan dan emosi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang ketiga, keragaman persepsi seharusnya juga dipertimbangkan. Yang keempat, ukuran kelompok pihak yang diaudit dapat berpengaruh pada hubungan. Dan yang kelima, pengaruh dari berbagai situasi operasional sebagai suatu variasi aktif. Kesadaran pada diri sendiri. Elemen-elemen utama dari aspek terpenting kondisi ini adalah, yang pertama, adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam berhubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. Yang kedua, rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. Yang ketiga, kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. Yang keempat, suatu keinginan untuk melayani kebutuhan-kebutuhan orang lain. Yang kelima, suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. Yang keenam, suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis.
Bahasan selanjutnya yaitu karakteristik umum individu. Brink dan Witt pada tahun 1982 membuat suatu daftar mengenai karakteristik kelompok individu dari orang-orang yang berada dalam berbagai tingkatan. Auditor seharusnya mempertimbangkan hal tersebut karena hal itu berpengaruh terhadap kepribadian, sikap, dan aktivitas. Pada umumnya, sifat yang muncul pada berbagai tingkatan dalam setiap individu dari pihak yang diaudit meliputi yang pertama menjadi produktif, artinya sibuk pada pekerjaan-pekerjaan yang bermakna. Yang kedua mempunyai dorongan ke arah dedikasi terhadap suatu usaha yang dianggap penting. Yang ketiga, mempunyai keinginan untuk melayani dan memberikan bantuan kepada individu lain. Yang keempat, bebas untuk memilih guna mendapatkan independensi dan kebebasan pilihan. Yang kelima, memiliki sifat yang adil dan jujur. Yang keenam, menjadi bagian dari tim yang sukses. Bahasan selanjutnya yaitu komunikasi secara efektif. Pada umumnya, komunikasi terdiri atas wawancara, musyawarah, laporan lisan, dan laporan tertulis. Perintah seorang auditor dengan menggunakan komunikasi yang efektif merupakan suatu cara yang positif untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dalam menjalankan proses audit. Bahasa yang menggunakan aksioma seharusnya jelas, ringkas, bebas akronim, dalam struktur gramatikal yang baik dan mengungkapkan isi dalam aturan sederhana yang logis. Hal-hal ini merupakan aspek pokok dalam mekanisme komunikasi. Bahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan audit partisipatif. Audit merupakan usaha kerjasama antara auditor dan pihak yang diaudit. Elemen-elemen keperilakuan tersebut meliputi yang pertama, pada awal audit, tanyakan kepada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. Yang kedua, bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai pemrogram audit dan pelaksanaan audit. Yang ketiga, peroleh persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. Yang keempat, dapatkan persetujuan atas isi laporan. Yang kelima, memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Bahasan yang terakhir yaitu penggunaan pengetahuan keperilakuan dalam audit. Secara umum, penanganan keperilakuan organisasi adalah akibat dari berbagai hal berikut. Yang pertama, kondisi. Pada umumnya, kualitas dari struktur pengendalian internal. Yang kedua, motivasi atau kebutuhan dari karyawan kantor untuk membentuk etika dan kejujuran atau sebaliknya. Yang ketiga, sikap atau dasar karakteristik pribadi dari seluruh tingkatan karyawan. Cukup sekian pembahasan materi pada video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.